Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah project koin ya yang namanya V-System atau dengan kode koinnya yaitu VSYS. Jadi ini adalah V-System di CoinMarketCap. Kalau kita lihat sih dari beberapa data di sini terlihat kalau koin ini nggak punya maksimum supply dan saat ini supply-nya udah lumayan besar ya, sekitar 2 miliar, 2,7 miliar koin teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu project yang mana kalau kita cek di website resminya itu project yang memang bisa digunakan untuk staking, pembayaran transaksi, kemudian juga ada kontrak installation, kontrak execution, terus juga ada platform government. Jadi ini proyeknya cukup banyak dan dia sudah terupdate. Dia berbasis Supernode Proof of Stake, which is sebenarnya teknologinya sudah yang terbarukan atau yang paling baru lah bisa dibilang. Di ini ada app-nya V-System Wallet ya, di mana teman-teman bisa menyimpan untuk aset wallet ini, bisa teman-teman staking dan lain sebagainya. Tentunya bisa melakukan transaksi. Di sini aku lihat juga mereka mengklaim bahwa platform yang mereka punya itu resistance terhadap 51% serangan. Artinya adalah teknologi yang mereka gunakan ini cenderung eh, teknologi tinggi ya. Bagaimana mereka bisa tahan terhadap gempuran serangan sampai 51%. Ya belum 100% tapi which is ini sebenarnya sebuah tulisan yang cukup menarik. Tapi ya siapa yang bisa buktikan kalau bukan hacker. Jadi intinya ini adalah project coinnya, teman-teman boleh cek dia di CoinMarketCap untuk melihat data umumnya dan juga di website resminya. Di sini kita lihat mereka punya roadmap ya di untuk tahun 2022, 2023. Tapi sebelumnya kita cek dulu deh dia bisa diperdagangkan di mana aja. Kita masuk ke menu pasar. Ini adalah beberapa exchange yang bisa memperdagangkan project ini. KuCoin, Bitfinex, terus OKX, Huobi Global, Maxi, Indodax. Oke, mungkin ada teman-teman yang pakai Indodax. Kita nggak pakai IDR ya. Kita pakainya USDT untuk melihat pergerakan harganya. Kalau untuk IDR-nya rupiah itu ada di kisaran 17 rupiah ya. Mungkin nanti kita bisa lihat untuk price action-nya. Kita akan lihat dulu ke roadmap-nya. Mereka udah siapin roadmap untuk 2022 sampai 2023. Kita nggak tahu pasti ini berjalan atau enggak ya, tapi ya ya kita lihat aja lah ke depannya seperti apa. Tapi kalau ini mereka post tentang project mereka 3.0 mereka ya is the bridge Sikau to the Metaverse. Mereka punya project Metaverse ini digarap mulai dari 2017. Mereka menyebutkan konsensus yang mereka punya sampai tapi kita nggak tahu juga ini project masih jalan atau enggak. Terus aku coba untuk telusuri dia di Twitter juga. Di Twitter so far dia masih cukup aktif ya. Ini baru saja postingannya itu sekitar 5 jam yang lalu. Mereka ngepost tentang komunitasnya dan ternyata project ini cukup banyak pengikutnya teman-teman. Ada sekitar 16.000, hampir 17.000 ya pengikut di Twitter mereka. Terus ini projectnya dari Hong Kong, mulai rilis di 2018, 2017 sepertinya. Jadi so far dia masih cukup aktif untuk komunitasnya, which is bagus ya. Bahkan ini ada satu postingan ini tentang project yang mereka garap di tahun 2022. eh Taehyung Taehyung Protocol Weekly Report. Ini sebuah report yang mereka kerjakan. Mereka lagi ngapain? Mereka membuat optimasi lanjutan ya tentang stabilitas untuk jaringan pengiriman mereka. Jadi pengiriman transaksi mereka. Mereka juga ada connect dengan beberapa protokol yang tentunya bisa meningkatkan network mereka. Terus juga ada ini permasalahan tentang app crash, aplikasi yang crash, which is aplikasi walletnya itu ya. Jadi ada masalah di aplikasinya mereka solve. Terus ya ada banyak lah, ada node program mungkin ya teman-teman yang ngerti IT lebih paham. Jadi intinya mereka kerjakan project-project yang mereka buat di apa namanya di roadmap mereka mereka kerjakan. Di sini ada lampiran untuk buktinya. Cuman di sini kita nggak bisa lihat dengan begitu jelas sih. Ya
intinya kalau kalau dengan kondisi seperti ini dia niat banget buat bikin gini, berarti proyeknya bisa dibilang ya lumayan lah untuk meyakinkan para investor, teman-teman. Karena ini di Twitter dia cukup aktif lah untuk kita lihat proyek-proyek apa yang mereka kerjakan, itu mereka selalu post. Jadi silakan buat teman-teman yang mungkin perlu update daripada proyek ini, mungkin ada teman-teman yang pantau ya, karena by the way ini aku juga baru tahu proyeknya, dan ada teman-teman yang di Facebook, bukan, di YouTube yang pengen dibahas. Jadi so far itu tentang V-Systems. Jadi ya nggak terlalu gimana-gimana kalau menurut aku sendiri. Karena dia belum listing di exchange besar, tentunya kita harus melihat seperti apa perkembangan daripada project ini ke depannya. Which is kalau dari segi development, mereka tetap tetap develop aplikasi yang mereka buat, mereka nggak meninggalkan project mereka, artinya ya semoga masih ada harapan, terutama buat teman-teman yang mungkin udah invest sejak lama ya. Kita bahas sekilas dulu data yang ada di Indodax aja, biar mungkin ada teman-teman yang bingung gitu, teman-teman sangkut mungkin di harga berapa teman-teman udah beli atau ada yang mau berencana beli. eh Sorry ya, kita nggak bisa lihat untuk chartnya ya. Apakah kita bisa lihat chartnya? Di sini aku juga nggak terlalu tahu apakah kita bisa lihat chart daripada project ini atau enggak. Kalau seandainya bisa, which is bagus lah. Nah, ini chart untuk Indodax ya. Kalau kita lihat dari segi pergerakan harga, so far volume perdagangannya di Indodax kecil ya. Untuk V-System ini dia ada di 17 rupiah, which is sudah turun sangat dalam. Di harga-harga sebelumnya pun ini pernah capai harga berapa? 1000, 2000. Oh, pernah di harga 3000, teman-teman. Pernah di harga 3000 rupiah. Saat ini harganya udah drop di 17 rupiah saja, which is ini penurunan yang sangat dalam. eh Ya, kita lihat volume perdagangan cukup besar di beberapa waktu ini, kayaknya udah mulai digerakin sama market maker yang suka spekulasi ya. Pergerakannya cenderung panjang, membuat tail candle panjang, artinya hati-hati. Kalau saya sendiri lebih kayak menghindari sih koin-koin seperti ini, karena apapun itu kalau dia banyak punya ekor-ekor panjang kayak gini biasanya punya resiko yang tinggi. Resikonya nyangkut, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari harganya cenderung masih berada di kisaran 17 rupiah. Kita akan pakai chart dari TradingView aja biar analisanya mungkin lebih lengkap. Teman-teman, untuk pergerakan daripada V-System sekarang itu ada di harga 0,001. Ini udah all time low, artinya titik terendah, teman-teman. Project ini belum pernah mencapai level saat ini. Kalau kita lihat memang dari segi pergerakannya dia cenderung banyak sekali membentuk yang namanya tail candle atau ekor-ekor ini ya, yang bodinya kecil ini, ekornya cenderung panjang. Artinya adalah ini ada transaksi di harga-harga tersebut, tapi transaksinya itu akhirnya ditutup di harga yang lebih rendah. Artinya adalah banyak orang yang gerakin market, banyak orang yang gerakin harga, tapi harganya nggak bisa dibawa naik. Kenapa? Karena setiap kali naik itu yang jualan banyak, akhirnya harganya kebanting lagi. Jadi itu yang kelihatan di jangka pendek. Ini kita pakai di time frame weekly, which is artinya adalah V-System itu masih dalam tekanan jual yang cukup kuat. Meskipun kita lihat dalam beberapa minggu terakhir volume perdagangannya meningkat, itu juga cukup relate sama data yang ada di Indodax ini ya. Volume perdagangannya cukup tinggi dalam beberapa waktu, tapi itu nggak menjadikan koin ini sebenarnya cukup menarik untuk saat ini. Kalau dari saya pribadi ini udah turun cukup dalam, teman-teman. Jadi eh ya kalau kita lihat sih memang ini dia punya level resistance yang saat ini itu sangat terpaut jauh lah untuk V-System sendiri ya. Itu ada di kisaran 0,01, berarti dia butuh naik ini kayak ratusan persen gitu lah. Jadi dia butuh naik sekitar 1000%, 900 sekian persen untuk dia menyentuh level resistance, which is itu sangat-sangat berat, sangat-sangat susah, dan kecil sekali kemungkinannya dia bakalan balik.
terutama lagi dalam bear market seperti sekarang ini. Kita nggak tahu situasinya mungkin akan berbeda ketika bull market ya. Tapi kalau kita bicara jangka pendek, karena situasi saat ini market crypto lagi di bear market, ini bakalan sangat trouble, sangat struggle buat naik. Sangat-sangat sulit buat naik, teman-teman. Itu kalau kita lihat di time frame satu hari, sorry, satu minggu. Kalau kita perkecil lagi ke time frame satu hari, sebenarnya untuk pergerakan dari V system sendiri dia punya level yang saya kira menarik ya untuk jangka pendek. Ini buat trading-trading jangka pendek aja. Mungkin ada teman-teman yang suka trading di koin seperti ini, ya teman-teman bisa bersabar dulu, tunggu aja untuk V sistemnya turun ya harganya ke 0,0008. Kalau di harga Indodax ini mungkin itu ada di kisaran harga 14. Di 14 rupiah teman-teman, kalau ada yang mau spekulasi, teman-teman beli terus naik ke 17, naik ke 16, jual. Itu ya itu pasti terhitung sudah cuan, mungkin cuan 4%, 5% ya lumayan lah teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari segi pergerakan harganya untuk saat ini, saya pribadi masih ragu kalau koin ini bakalan naik ya. Mungkin dia jangka pendek bakalan turun, masih bakalan turun sepertinya. Mengingat kalau kita pakai indikator Loken, ini indikator Loken menunjukkan bahwa posisi saat ini sebenarnya masih sangat didominasi sama retail. Market maker belum terlalu tertarik sama koin ini sepertinya karena yang menggerakkan market kebanyakan retail kalau kita lihat dari segi pergerakan chartnya. Retail dan juga spekulan ya. Dan kalau kita lihat dari time frame 4 jam dia punya sedikit gap teman-teman. Dia ada gap di kisaran berapa ini? Ini gap ya, dia punya celah kosong kayak gitu. Jadi ini biasanya bakalan ditutup ada di kisaran 0,001. Which is kalau kita pakai chart Indodax mungkin itu di sini sih nggak kelihatan ada gap. Mungkin ini gap ya. Mungkin gapnya itu ada di kisaran sini. Kita dulu, mungkin kita perlu cocokkan sedikit. Oke, itu ada kita pakainya time frame 4 jam. Di sini kita coba ubah ke time frame 4 jam, mungkin kita bisa menemukan gap yang kita cari. Oke, di sini ada transaksi cukup besar. Oke, mungkin dia ada di kisaran harga sini ya. Oke, oke. Berarti dia ada di kisaran sini gapnya teman-teman. Berarti gapnya itu ada di kisaran 21 rupiah, 20 sampai 21 rupiah. Maka kalau teman-teman ada yang niat scalping, teman-teman bisa manfaatkan area tersebut buat aksi taking profit. Gap biasanya pasti ketutup, tapi kita butuh sabar untuk gapnya itu ketutup. Jadi kalau teman-teman andaikan ada yang beli di harga kayak 14 rupiah, teman-teman naik cuan sampai di 21, mungkin kita bisa cek. Nah ini misalnya ya teman-teman udah cuan sekitar 47%, lumayan juga ya. Jadi gitu, kalau teman-teman yang spekulasi jangka pendek, mendingan jangan terlalu dikejar koin ini. Mungkin lebih amannya cari koin-koin yang market cap-nya besar, cenderung lebih aman buat teman-teman, lebih baik. Tapi kalau memang ada yang terlanjur, wah pengen nih untuk scalping karena harganya gerak, ya udah teman-teman boleh antri di harga-harga kayak di 14 rupiah karena di area tersebut cenderung menjadi level support untuk saat ini dan dia ada gap ya kalau kita lihat dari chart sini dia ada gap kecil yang mungkin bakalan berpeluang ketutup mungkin sampai di kisaran 20 rupiah. Jadi di 14 rupiah sampai 20 rupiah itu udah naik sekitar 47%, which is ya gede juga. By the way, ini disclaimer on, bukan rekomendasi buat teman-teman jual atau beli. Silakan teman-teman riset sendiri, silakan lakukan analisa sendiri supaya teman-teman tahu di mana posisi teman-teman entry, di mana stop loss, dan juga di mana teman-teman taking profit. Jadi gitu aja untuk pembahasan V system. Against kita lihat projectnya jalan, tapi dari segi price action cenderung tidak menarik ya, tidak ya pergerakan chartnya nggak naik teman-teman, which is ya kurang menarik aja gitu kalau menurut aku pribadi.
Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya koin lain untuk dibahas lagi, bisa tulis langsung di kolom komentar. Dan akhir kata saya Andre, makasih.